mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 mendatang, tentunya sebagai generasi muda kita harus siap untuk menjadi generasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan panitia penyelenggara yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Iklimah Zahra, berasal dari SMA Negeri 8 Kota Bandung, dan pada saat ini saya berbicara sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mosi pendapatan kita kali ini adalah pendidikan berkualitas menjadi kunci utama untuk bisa memanfaatkan bonus demografi tahun 2045 mendatang. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita membahas argumentasi utama yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi ini terlebih dahulu. Berbicara mengenai pendidikan berkualitas, perlu kita garis bawahi, pendidikan berkualitas merupakan pendidikan bermutu yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik dengan cara yang dikembangkan, yaitu membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakberanian, ketidakberdayaan, serta karakteristik, akhlak, dan juga keimanan yang buruk. Dan tentunya, dalam mewujudkan generasi yang berkualitas berlandaskan pendidikan yang berkualitas, kita perlu memperhatikan dua hal, apa saja? Yang pertama, soft skill, yang kedua, hard skill. Perlu kita garis bawahi, kedua skill tersebut merupakan hal yang berbeda. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut. Kita akan membahas mengenai soft skill. Apa itu soft skill? Dewan Juri sekalian, tentunya dua hal ini adalah hal yang penting dan perlu kita perhatikan. Soft skill sendiri merupakan pengertian dari kemampuan lunak non-teknis yang mana nantinya akan membantu generasi dapat meningkatkan kualitas serta kecerdasan sosial, kemampuan umum, hingga menentukan apa bidang yang dia sukai. Kemudian hard skill merupakan suatu kemampuan teknis yang mana lebih menjurus dan juga lebih khusus. Dari dua hal tersebut tentunya kita dapat mengerucutkan bahwa untuk membangun generasi yang berkualitas kita harus memperhatikan banyak sekali hal. Berbicara mengenai tahun 2045, di sini kita harus mengetahui dan sebagaimana mestinya pada tahun 2045 akan tercipta upaya mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 mendatang, yang mana hal tersebut dapat didukung dengan adanya generasi yang berkualitas dan memanfaatkan keadaan bonus demografi. Berbicara mengenai bonus demografi ini tentunya bagaikan pisau bermata dua. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal baik yang dapat kita ambil, akan tetapi ada pula hal yang harus kita waspadai. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk produktif jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif dengan tingkat kebergantungan yang rendah. Lantas, untuk memanfaatkan adanya bonus demografi ini, kita harus memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah investasi di bidang pendidikan. Mengapa demikian? Kita akan bahas pada argumentasi utama yang akan saya sampaikan sekarang. Dewan Juri yang terhormat, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan undang-undang yang dijelaskan pada RPJMN mengenai Indonesia Emas tahun 2045, dilandaskan bahwa terdapat 3 visi misi utama. Yang pertama, investasi dalam bidang pendidikan, mewujudkan transformasi sosial, serta mewujudkan transformasi ekonomi. Baik Dewan Juri yang terhormat, lantas apa hubungannya dengan misi serta mosi yang sedang kita perbincangkan hari ini? Karena pada dasarnya, generasi yang berkualitas akan mendorong kita menjadi generasi yang mampu dan dapat bersaing, tentunya menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap untuk bersaing dengan negara yang lainnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita dapat memanfaatkan bonus demografi dengan mempertimbangkan adanya soft skill, hard skill, serta pendidikan berkualitas akan mendorong generasi kita ini menjadi generasi yang berkualitas dan dapat memanfaatkan situasi dengan 3 alasan utama. Yang pertama, peluang ekonomi yang besar. Kemudian, pemanfaatan soft skill yang dapat meningkatkan generasi kita menjadi generasi yang dapat berinovasi lagi. Yang ketiga, pemanfaatan hard skill yang dapat mewujudkan pemerataan kerja yang sesuai dengan kemampuan. Berbicara mengenai pemerataan kerja yang sesuai dengan kemampuan, sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia ini masih banyak sekali pengangguran terselubung, yang mana jika kita melihat arti dari pengangguran terselubung adalah pengangguran yang dimana jam kerja itu kurang dari standar dan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut dapat menurunkan performa pekerjaan dan juga resiko-resiko hambatan yang lain. Maka dari itu,
Adanya pengangguran terselubung ini pun dapat berdampak pada dua hal. Yang pertama, tingkat kepuasan kerja yang rendah yang mengakibatkan yang kedua, tingkat atau indeks pembangunan manusia yang menurun. Dewan juri sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia sendiri itu masih cukup rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Korea Selatan atau Malaysia bahkan. Mengapa demikian? Angka ini masih berada pada standar pada angka 72,29 yang mana tentunya jika kita lihat dengan negara yang lain masih cukup rendah. Mengapa kita perlu memperhatikan indeks pembangunan manusia? Karena dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, harapan serta kualitas hidup yang tinggi akan membantu mewujudkan terciptanya dan terwujudnya generasi yang berkualitas. Hal tersebut akan saya sampaikan dan saya buktikan dengan model yang sudah saya bawa, negara Singapura dan juga negara Korea Selatan. Negara Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi negara tersebut berhasil melakukan investasi pendidikan pada sumber daya manusianya. Negara Korea Selatan merupakan negara miskin, yang mana jika kita melihat undang-undang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terwujud dan tercipta suatu transformasi ekonomi di dalam negaranya. Maka dari itu, simpulan yang saya dapatkan bahwa saya dari mosi perdebatan kali ini, saya sangat setuju bahwa pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama untuk adanya generasi emas tahun 2045. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa generasi emas yang berlandaskan pada pendidikan yang berkualitas tentunya akan dapat membawa Indonesia lebih baik lagi dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan negara kita sebagai generasi yang berkualitas dan berkelanjutan tentunya untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. Maka dari itu, kita harus siap menjadi generasi yang berkelanjutan dengan pendidikan yang berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.